Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan melihat atau mendalami bersama tentang keanekaragaman sumber energi yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita memiliki berbagai ragam sumber energi, seperti minyak bumi, sebagai bahan bakar sehingga memudahkan dalam transportasi, menjadi lancar, mudah, dan cepat. Lalu Tuhan juga menyediakan gas alam. Ya, dengan adanya gas alam, maka urusan dapur kita itu lancar. Ada juga sumber energi batu bata sebagai pembangkit tenaga listrik, sehingga kita bisa menikmati TV, media digital, telepon, kulkas, laptop, lampu, dan lain-lain. Dan semua sumber energi adalah anugerah Allah bagi kesejahteraan semua manusia. Batu bara, batu bara. Semua energi adalah yang penting, yang perlu kita perhatikan. Semua sumber energi itu adalah anugerah Allah bagi kesejahteraan semua manusia. Ya, bukan kesejahteraan perorangan atau keluarga tertentu atau mereka yang mampu saja, yang memiliki peluang saja. Tetapi semua disediakan Allah untuk dinikmati oleh semua orang. Ensiklik Laudato Si nomor 95 tentang lingkungan itu, Paus Fransiskus berkata bahwa lingkungan alam merupakan harta bersama. Kalau itu merupakan harta bersama, maka juga menjadi tanggung jawab bersama dalam pengelolaannya. Dan kalau itu merupakan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan, berarti dikelola juga demi kepentingan bersama, bukan kepentingan tertentu. Itu yang dikatakan ditegaskan di dalam ensiklik Laudato Si nomor 95. Maka Bapak Ibu, dalam pertemuan pertama ini tentang keanekaragaman sumber energi, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah menyediakan berbagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Marilah
kita menyadari dan melihat sikap-sikap hidup kita selama ini di dalam memanfaatkan sumber energi. Bagaimana sesungguhnya. Kita akui bahwa seringkali kita juga tidak terlalu peduli dalam memperhatikan dan pemakaian sumber energi. Kita hanya tahu bahwa di rumah kita ada lampu, di rumah kita ada listrik, di rumah kita ada gas, kita sedia, jadi kita pakai, pokoknya ya pakai saja, tidak terlalu memperhatikan apakah pemakaian saya ini nih, di rumah saya ini dapat berpengaruh kepada orang lain atau tidak. Seringkali ketika kita menggunakannya, kita tidak memikirkan tentang orang lain. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini, kita diajak kembali oleh Tuhan untuk melihat kembali gaya hidup atau sikap hidup kita dalam memanfaatkan anugerah yang disediakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama perlahan-lahan. Ya Allah Tuhan kami, Engkau telah menciptakan minyak bumi yang terhampar di kedalaman laut, gas alam yang membentang sepanjang pulau dan pantai, batu bara yang tersusun di kerak bumi, air yang menggenangi sungai, angin yang menyusuri lembah dan ngarai, serta sinar matahari yang membelah malam. Semuanya itu merupakan energi yang dapat membantu kami untuk menapaki hidup di dunia ini. Bukalah hati kami, sehingga kami pun dapat melihat manfaat minyak bumi, gas alam, batu bara bahkan air, angin, serta sinar matahari sebagai sumber-sumber energi yang telah Engkau ciptakan sebagai sarana bagi kami untuk menjalani hidup, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan hidup di bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Untuk bacaan pertama, untuk pendalaman, sekarang kita masuk pada pendalaman iman. Saya minta kesediaan, aduh ngeri ini omong tidak lihat muka, mengerikan. Saya minta salah satu peserta, itu Ibu Rifka, bisa bantu saya untuk membacakan kisah kehidupan. Silakan di-unmute dulu. Halo? Halo, kisah Ya. kehidupan. Menguatkan solidaritas melalui tradisi bakar batu barapen. Barapen merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah Wamena.
Papua. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat suku Dani yang mendiami wilayah dataran tinggi Wamena, seperti Lembah Baliem, Paniai, Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Dekai, dan Yahukimo. Barapen merupakan sebuah tradisi massa bersama warga satu kampung menggunakan media batu yang dibakar hingga membara. Oleh sebab itu, tradisi ini juga disebut dengan istilah bakar batu. Berdasarkan laman Pesona Travel, tradisi Barapen ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan hingga ratusan tahun. Mulanya sepasang suami istri merasa kebingungan ketika hendak mengolah bahan makanan yang mereka miliki karena tidak ada peralatan. Setelah berpikir cukup panjang, muncullah ide untuk menggunakan bara batu justru menghasilkan cita rasa makanan yang lebih lezat. Hingga akhirnya cara tersebut tetap berlangsung hingga kini. Makanan yang dimasak dalam tradisi Barapen sangat bervariasi, mulai dari umbi-umbian hingga daging hewan. Tata cara melakukan Barapen adalah dimulai dari persiapan yang dilakukan semenjak pagi buta oleh kepala suku yang menggunakan pakaian adat dan berkeliling untuk mengundang semua masyarakat agar berkumpul dan ikut memeriahkan Barapen. Menjelang siang, perburuan dilakukan. Biasanya hewan yang diburu adalah babi, namun juga dapat diganti hewan lain. Menurut tradisi, jika hewan buruan yang dipanah langsung mati, maka Barapen akan berlangsung lancar. Namun jika hewan buruan tidak langsung mati, maka akan ada kendala saat acara berlangsung. Selesai diburu, beberapa masyarakat menerima hewan tersebut dan sebagian masyarakat lainnya menari dan menata batu yang disiapkan menjadi bara. Batu yang digunakan haruslah batu yang kuat sehingga tidak mudah hancur. Urutan penataan batu tersebut adalah batu, kemudian kayu, batu lagi, dan kayu lagi. Ditumpuk hingga jumlah batu yang disiapkan habis. Lamanya, waktu yang dibutuhkan untuk membakar batu adalah sekitar 2 hingga 4 jam. Setelah batu panas membara, masyarakat menyiapkan lubang sedalam 50 cm dengan lebar 4 meter. Batu panas dipindahkan ke lubang tersebut dan bahan makanan siap dimasak menggunakan alas daun pisang. Setelah semua makanan masak, dilanjutkan makan bersama yang diawali oleh kepala suku dan diikuti oleh semua masyarakat. Jika makanan telah habis, warga biasanya menggelar acara menari dan iringan lagu daerah berjudul Lea, Rabo, dan Besek. Ibu Nabila minta untuk tolong bantu videonya sedikit. Udah bagus kok ya. Meskipun terlihat seperti acara makan bersama biasa, namun di balik tradisi Barapen tersimpan makna yang mendalam. Barapen merupakan cara yang dilakukan untuk mengungkapkan kepada pendiri kehidupan dan simbol solidaritas yang kuat. Karena yang dilakukan pada tradisi Barapen selalu bersama-sama mulai dari berburu dan makan bersama. Tradisi Barapen biasanya dilakukan acara-acara tertentu seperti kelahiran, mengumpulkan prajurit untuk berperang, peringatan kematian, untuk mendamaikan kelompok yang sedang berperang.
karena perselisihan dianggap selesai bersamaan dengan selesai makan bersama, sehingga terjalin kerukunan antara masyarakat. Barapen tindakannya dilakukan pada kegiatan di situ saja, namun juga kerap kali dilakukan pada acara-acara penting lainnya, seperti kunjungan tamu-tamu penting, peringatan HUT RI, bahkan menyambut bulan Ramadan. Barapen dapat menyambut bulan Ramadan menggunakan daging ayam atau daging sapi, sehingga masyarakat itu tidak hadir ketika hendak makan. Oleh sebab itu, barapen juga merupakan simbol toleransi dan solidaritas. Baik. Ini video saya hilang, kenapa? Baik, terima kasih Ibu Rifka yang telah Suster, membantu di start kita. aja my videonya, di start. Hah? Di start aja, start. Jadi suster kelihatan di mukanya. Di mana ya? Itu start itu diklik start my video. Oh, start. Ya, biar muka suster bisa kita lihat. Diklik aja startnya, start my video. Sudah? Itu loh suster. Ini Ya, sudah? itu diklik. Nggak kelihatan ya? Udah kok. Ya, udah suster, udah. Tapi ini dia tidak mau keluar ya? Itu di exit aja, meeting alert-nya di kanan ya. Ya, udah. Itu di cross itu diklik. Sudah Sekali ya? lagi. Nah, sekali lagi. Sudah ya? Ya. Aduh, mohon maaf ini. Beginilah dunia digital. Semua. Ya, baik Bapak Ibu, kita baru saja mendengar. Sengaja saya pakai PowerPoint supaya semua bisa melihat, karena kalau hanya mengandalkan pendengaran itu kadang-kadang tidak terlalu dengar dengan jelas. Jadi saya pikir dalam PowerPoint tadi sudah cukup jelas. Nanti kan kalau perlu ditayangkan saya akan tayangkan lagi. Dan sekarang setelah kita mendengar tentang tradisi Barapen di Papua, kita akan masuk pada pembacaan kitab suci. Saya minta salah satu wakil, siapa yang bersedia? Share screen-nya suster tolong diatur. Iya, ntar. Ini kok nggak keluar lagi, di mana nih? You are sharing screen, sudah tuh ya? Kok nggak keluar ya? Ini kemana lagi nih? Di mana saya mesti lihatnya ini nih? Kok nggak kelihatan lagi ya? Astaga. Ini kemana tadi ya? Keluar dulu dari share screen-nya, suster. Keluar Bagaimana dulu, nanti masuk lagi. Di mana itu keluarnya? Stop dulu gitu maksudnya? Stop aja, stop share. Stop share dulu ya. Stop share dulu ya. Mesti minimize ya. Dan dia kan di bawahnya biasa tampil, tapi kok dia nggak ini ya, nggak keluar ya? Kenapa ya? Sharing. Oh, ini dia. Ya ampun. Begini, sekarang kita masuk pada pembacaan kitab suci. Ya, sekarang silakan. Bisa lihat? Belum, sus. Oh, karena tadi belum di ini ya, belum dibagikannya. Astaga, Tuhan tolong. Di mana lagi Zoom-nya itu? Bagikan. Iya. Sudah dibuka.
Ya, itu dia. Itu sudah belum? Sudah. Oke, oke. Ya, silakan. Maaf nih, aduh. Ampun. Mari silakan. Siapa pakai? Ibu Lana barangkali bisa bantu. Keluaran bab 5 ayat 10 sampai dengan 19. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi lagi jerami kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mundur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah kita mendengarkan bacaan dari kitab Keluaran. Nah, setelah kita mendengarkan tentang kisah kehidupan mengenai tradisi bakar batu yang disebut Barapen, tradisi bakar batu di Papua, begitu. Lalu kita juga mendengarkan kisah dari Keluaran bab 5 tadi yang mengenai tradisi mengambil memperoleh sumber energi dengan membakar batu bata itu dari jerami untuk memperoleh batu bata itu dari tradisi umat Israel. Sekarang kita masuk pada pendalaman bersama. Ada panduan-pertanyaan yang saya sharekan. Jadi silakan Bapak Ibu boleh menjawab. Ini kepada kita semua diajak partisipasinya. Pertanyaan pertama, apa yang dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam tradisi Barapen dalam masyarakat Papua? Siapakah yang menyediakan sumber energi tersebut? Ya, kalau kita perhatikan tadi ya. Apa yang dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam tradisi Barapen tadi dalam masyarakat Papua? Dan siapakah yang menyediakan sumber energi tersebut? Silahkan yang mau menjawab.
Aduh. Bentar. Bagaimana? Apakah perlu ditayangkan lagi? Yang bermanfaat sumber energi dalam tradisi parafen dalam masyarakat Papua, batu bata. Apa, Ibu? Ibu Rifka ya yang jawab ya? Batu ya suster ya, yang apa? Iya batu. Pegunungan Bintang oleh Sang Pencipta alam ya. Batu yang dibakar ya. hingga membara. Apa yang dibakar? Batu yang dibakar hingga membara. Iya. Makanya disebut yang bakar lain. batu. Iya, bakar batu. Bakar batu. Batu yang dibakar hingga membara. Tadi bahan apa saja yang dipakai ketika membakar batu tadi itu? Batu bara, kayu, batu, kayu, batu lagi, kayu lagi, batu lagi, kayu lagi ya gitu. Jadi sebetulnya bahan dasarnya itu adalah batu bata dan kayu. Ya, batu bata dan kayu di sini ya untuk menghasilkan bara. Nah, bara itu nanti dipakai untuk memasak. Batu bata sih. Batu. Batu bata. Bukan Batu, dong. kayaknya sus. Batu keras. Batu kali. Batu keras. Ya kan dari Sang Pencipta. Batu di sini dikatakan batu ya. Bakar batu. Batu yang mungkin batu yang besar begitu kan, belum pernah lihat juga ya itunya, hanya dengannya begitu. Batu kali. Jadi yang di sini nih Ciliwung nih. Iya, batu keras ya. Iya, batu keras bukan batu bata. Kalau batu bata kan lembek, nggak bakal jadi bara. Iya, batu yang dibakar menjadi bara gitu maksudnya. Iya, jadi bara. Tapi batu yang dibakar gitu. Jadi mereka menggunakan batu dan kayu. Kayu ya. Nah, batu dan kayu yang ditumpuk sedemikian dan bakar berapa lama tadi itu ya sampai menghasilkan bara 4 jam. itu 4 jam. Iya, 2 sampai 4 jam begitu. Baru setelah itu mereka masukkan ke lubang. Digali lubang, terus masukkan lubang, baru masukin bahan makanan itu ditutup lalu kemudian dan ditunggu masak berapa lama, saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi seperti itu ya. Tapi yang coba aja susah. Ini fokusnya itu adalah pada sumber energinya, bahan bakarnya ini ya, bahan bakarnya itu dari batu ya, batu dan kayu tadi. Pertanyaannya itu siapakah yang menyediakan sumber energi tersebut menurut Bapak Ibu? Siapa? Masyarakat Parafen. Tuhan. Alam. Suku, kepala suku kan? Kepala suku. Alam kan kalau batu mah. Bener nih. Sang Pencipta alam. Sang Pencipta Tuhan lah. Ya. Pencipta alam. Siapa yang menyediakan? Sang Pencipta. Tuhan. Yang menyediakan. Yang menyediakan adalah Sang Pencipta sendiri tentu saja. Baru kemudian ya mereka kan tinggal mengumpulkan, mengambil ya, kan tidak menciptakan tuh, padahal tidak mereka, tapi yang menyediakan itu adalah Tuhan. Mereka hanya memindahkan atau mengambil batu dari tempat kah, dari kali kah, dari gunung kah, dari apa lagi untuk dipakai. Tapi yang menyediakan sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Oke. Baik, ini kita berdasarkan. Lalu munculnya pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan yang kedua. Ini, lihat nggak? Kelihatan. Iya.
Munculnya tradisi barapen ini berasal dari ide sepasang suami istri Papua untuk menggunakan batu sebagai media pengelola makanan. Sehubungan dengan keragaman sumber energi, apa yang dapat kita maknai dari ide tersebut? Kira-kira. Nah, ini kalau ini merupakan refleksi dari Bapak Ibu setelah kita mendengarkan tadi tradisi itu, gitu ya. Yang tradisi itu muncul dari dua pasang suami istri yang ketika mereka mau masak makanan tidak tahu harus bagaimana, lalu timbul ide untuk bakar batu itu. Nah, itu juga merupakan energi yang disediakan Tuhan. Lalu sehubungan dengan keragaman sumber energi, apa yang dapat kita maknai dari ide tersebut? Ide masyarakat Papua untuk menggunakan bahan bakar batu. Iya, gitu. Kira-kira apa? Lebih enak. Apa yang dapat kita maknai? Apa yang dapat kita maknai? Berkumpul. Masak bukan itu hanya kan yang mereka rasakan di sana kan, makanan lebih terasa enak. Jadi masak bukan hanya menggunakan gas, bukan menggunakan listrik, dengan batu juga bisa kali ya, Suster. Iya, dan ternyata tidak selalu tergantung pada gas, listrik ya. Listrik. Saya ternyata batu tidak bisa, ya. Tidak selalu tergantung pada listrik. Apalagi Ibu? Ada sesuatu lagi? Berkumpul sama apa? Ada? Apa tadi berkumpul? Persaudaraan. Ada persaudaraan, ada suasana persaudaraan. Apalagi? Itu toleransi, solidaritas dalam masyarakat. Ada toleransi, Akraban dalam satu kampung. toleransi, solidaritas juga dalam masyarakat Papua gitu. Jadi sama suku Pak tidak sama-sama. perdamaian. Ada perdamaian ya, persaudaraan dan perdamaian. Apalagi? Jadi suku-suku yang bertikai itu didamaikan dengan tradisi ini, Suster. Jadi manfaatnya banyak ya. Ya. Rupanya juga menjadi sarana perdamaian ya. Ya, Suku yang bertikai menjadi damai dengan melalui tradisi itu. Ada kerukunan. Atau tradisi terjadi kerukunan di dalam masyarakat. Iya, terjadi kerukunan. Terjalin kerukunan. Terjalin kerukunan. Dalam masih ada lain lagi? Bertikai bisa rukun. Iya, masyarakat yang bertikai tadi bisa rukun, ada perdamaian, ada persaudaraan. Masih ada lain lagi? Itu kan tradisi mereka. Kalau berkait agama Muslim dan antar agama bisa saling bersatu gitu ya. Toleransi itu termasuk tadi ya. Jadi ternyata itu hanya melalui satu sarana ya, sumber energi saja, itu satu sumber energi bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi sarana untuk perdamaian, menyatukan suku-suku yang bertikai, yang berbeda gitu. Kalau berkaitan dengan energi sendiri, keragaman energi, ada sesuatu? Api. Lebih hemat tanpa listrik. Energi. Masih di nomor itu masih ada yang lain? Lebih tahan lama kali, Suster. Kelihatan, Bas. Lebih tahan lama. Dibanding kalau dia bakar kayu pakai kayu saja gitu. Cepat. Batu bara ya, batu bara. Batu bara itu bukan batu bara itu batu yang bisa menghasilkan bara atau memang namanya batu bara ya? Karena kan ada sebut batu bara tuh. Bukan batu yang dibakar jadi membara, Suster. Batu yang dibakar lalu jadi membara. Tapi batu bara sendiri ada tuh? Ada. Beda lagi.
Itu nggak usah pakai kayu, langsung dibakar nyala. Terus lebih tahan lama ya. Nah, Batu tahan rupanya lebih tahan lama Ya. begitu. Ini kan ide ya, ini kan ide dari apa namanya dua suami istri tadi kayak gitu. Lalu kira-kira memberikan ide apa untuk kita? Kalau pesannya tadi kan banyak ya. Itu pesan tadi kan dari tradisi Barapen. Lalu mereka ada berkumpul bersaudara, suasana damai, lalu begitu gitu. Itu pesan dari tradisi Barapen itu. Tapi kalau misalnya dari soal keanekaragaman sumber energi bagi kita itu kira-kira ada sesuatu nggak berbicara apa kepada kita? Bingung. Tadi kan ya pertanyaannya. Oh sorry. Maksud saya kalau tadi kan Tuhan menyediakan ada begitu macam aneka ragam sumber energi begitu ya. Bagaimana merumuskan pertanyaannya? Kan dari keanekaragaman itu tuh kita apa membangkitkan ide apa gitu dalam diri kita berkaitan dengan aneka ragam energi, sumber energi. Memanfaatkan sesuatu benda yang diberikan Tuhan. Iya. Tadi ada banyak benda, memanfaatkan suatu benda yang diberikan Tuhan. Ya, jadi idenya tuh nggak ada bahan yang buat menyalakan, buat memasak. Ya, batu gitu. Yang dimanfaatkan dengan pemberian Tuhan itu. Artinya kita tidak tergantung pada salah satu sumber energi begitu. Iya. Maksudnya begitu? Iya. Energi alternatif jadinya. Iya, jadi harus berarti melihat ada energi alternatif ya. Energi alternatif tidak tergantung ya, tidak tergantung pada satu sumber energi saja. Tidak tergantung. Masih ada yang lain Kak? Pak Andi mana suaranya? Pak Andi diem aja nih, nggak ada Abah Joni sih. Siapa tuh Abah Joni? Begitu. Ya baik. Masih ada lagi? Cukup kali susul. Pertanyaan kedua. Kalau tidak kita maju ke 3. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, dalam bacaan kitab suci, apa yang dimanfaatkan oleh umat Israel sebagai sumber energi dalam proses pembuatan batu bata? Tunggul gandum. Apa yang dimanfaatkan oleh umat Israel sebagai sumber energi dalam proses pembuatan batu bata? Jerami. Jerami. Ya, jerami itu bahan utamanya itu adalah jerami. Masih ada yang lain? Tunggul Ya, gandum. contohnya, Tunggul gandum. Tunggul gandum alternatif. Tunggul gandum itu ketika ini ya, Paksa ketika oleh nomor Firaun. 4-nya kali ya. Ya. Itu nomor 4. Iya, kalau yang pertama tadi ada jerami ya, jerami dan api itu ya, dan api kan? Jerami dan api bukan? Iyalah, kalau nggak ada api bagaimana jerami bisa bakar? Iya. 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 Iya, Suster. Iya, jadi jerami dan api. Juga api. Lalu apa yang dimanfaatkan oleh bangsa Israel sebagai sumber energi alternatif pada saat mereka mengalami kesulitan dalam mengusahakan sumber energi utama? Tunggul gandum. Tunggul gandum. Itu tunggul gandum itu bagian yang mananya ya? Di atas. Atasnya itu nggak ada bulir gandum. Jeraminya itu kan yang batangnya ya? Oke. Iya, jerami batangnya padi ya. Sama ikatannya juga. Enggak, tunggul gandum itu bagian akar kali. Ya kali.
Tunggul. Akarnya paling bawah. Iya. Tunggul gandum bawah. Kalau jerami kan yang di atas tuh, yang dipotong, Ya. lalu kemudian padinya Iya. diambil kan menghasilkan jerami, bukan? Iya, betul. Iya, iya. Nah, tunggul gandum kayaknya sih batangnya itu loh, batang yang tertinggal, kayak gitu. Oh, Kan iya, tidak ada lagi. Yang dari tanah kali ya. Yang dari tanah ya, itu. dekat dengan tanah. Mungkin Iya, tanahnya nggak diambil kali, kalau nggak bisa nyala kali dia. Iya. Tunggul gandumnya itu. Aduh, ini pertanyaan mereka nih, panitia ini siapkan pertanyaan. Indra. Pertanyaannya lucu-lucu gitu. Kita bingungnya bagaimana ya. Tapi sebetulnya energi ya sekarang, kira-kira energi apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini yang dapat kita manfaatkan demi kesejahteraan manusia. Nah, ini kan Bapak Ibu kan lebih tahu ya. Yang nomor 5 ini, energi apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini yang dapat kita manfaatkan demi kesejahteraan manusia. Listrik. Energi matahari. Matahari, Angin. angin, Minyak bumi. minyak bumi, Air terjun. Gas alam. Apa? Gas Air alam. terjun. Jadi ingat Bapak minyak bumi. kenapa? Batu bara. Ingat Bapak. Oh, ingat Bapak, aduh. Jadi sudah, iya. Ya, kita doakan semua Pak Basuki Betul. sudah bahagia di sana. Iya, Kayaknya dia hadir deh dengan kita malam ini. AAP kali lalu kan hadir ya. Iya. Hadir pemandu beliau. Sekarang kayaknya dia ada deh. Dia hadir. Amin. Lagi di sebelahnya Bu Kili kayaknya itu. Iya, ada di sebelah. Nemenin Dengan Ibu. kumis lebat dia. Biasanya paling aktif ini ya, kalau nanya-nanya begitu ya. Jadi ingat, yuk, ada angin, ada batu bara, ada listrik, ada gas alam, ada macam-macam sih di sini. Banyak Saya sekarang. juga tadi tuh nggak terlalu ngerti loh itu tuh. Ya, air bisa Energi. air. Saya pikir hanya air dan listrik. Iya, air bisa air. sebagai pembangkit listrik bisa. Iya, air sebagai pembangkit tenaga listrik dan ternyata macam-macam tuh sekarang dengan biogas segala ya. Iya, biogas. Biogas atau apa ya dari kotoran Sapi, apa namanya sapi. itu ya, sapi dan Kotoran sebagainya. sapi. Iya, Luar biasa. biogas. Iya, Dari macam-macam minyak ya jelantah, sumber minyak energi. jelantah, juga benar. bisa. Minyak jelantah ya. Dia biosolar. Iya. Biosolar ya. Minyak jelantah diapain? Minyak jelantah? Jadi Jadi Iya, biosolar, banyak yang Suster. ngumpulin, Sus. Kayak biosolar. banyak yang ngumpulin tuh, Suster. Katanya buat itu Bispakuan. biosolar ya. Iya. Ya. Biosolar itu apa untuk ini energi juga ini? Energi. Untuk bahan Gantiin bakar juga. bensin kan, Sus? Diesel. Bispakuan. Diesel. Gitu. Luar biasa itu sebetulnya banyak sekali ya kalau dipikir kita ini luar biasa ya sebetulnya. Jadi kalau nggak ada listrik itu sebetulnya bisa ada alternatif lain ya. Tetapi kok kita menjadi tergantung ya dengan listrik itu ya. Ya. Tapi memang kan kalau nggak ada listrik kita nggak bisa buka laptop ini bagaimana? Iya, betul. Nggak ada listrik aja masih kagok-kagok. Karena di rumah nggak ada diesel. Jadi tergantung Nggak ada diesel. Iya listrik juga, diesel juga untuk menghasilkan listrik ya. Listrik, Iya, betul. Iya, semua juga untuk listrik. Jadi kan mau juga begitu. Tetapi sebetulnya ini mau menyadarkan kita itu bahwa begitu kayanya gitu ya. Iya. Begitu kaya sumber Hari energi ini, yang belakang. disediakan Tuhan bagi kita sih sebetulnya. Betul. Jadi dalam pertemuan pertama ini kita lebih melihat itu begitu aneka ragam kekayaan sumber energi yang disediakan Tuhan bagi manusia. Nah, tinggal nanti bagaimana sih manusia untuk kedepannya di dalam pemanfaatan energi itu. Gitu. Baiklah, masih ada sesuatu yang lain kayaknya pertanyaannya 5 tadi ya. Ada 5 pertanyaan. Begitu. Kalau saya tadi setelah kita melihat bersama tadi ya, yang sudah dijawab tadi ya, batu yang dibakar hingga membara untuk memasak makanan. Tuhan menyediakan sumber energi tersebut. Lalu bagaimana memaknainya dengan memanfaatkan dengan baik dan bijak
sumber energi apapun yang disediakan Tuhan bagi manusia, gitu ya. Lalu penemuan sederhana sepasang suami istri tadi tidak hanya berguna untuk mereka berdua, gitu ya. Tadi ya, penemuan sederhana sepasang suami istri tidak hanya berguna untuk mereka berdua, tapi untuk semua orang dan bahkan masih dipakai sampai saat sekarang. Kayak gitu yang saya lihat dan tadi itu banyak ditemukan dari pendalaman kita bersama, ternyata dari satu tradisi tadi ya, Barapen tadi itu bisa bukan menghasilkan tetapi membawa makna yang luar biasa tadi ya. Ketika kita dengar di sana ada solidaritas. Ya ini yang maksudnya dari dua orang ini kan kita belajar, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri tapi ternyata ini baik ya. Ini ternyata kita baik menemukan sesuatu yang baru, lalu mereka wartakan itu, beritakan kepada yang lain dan mengikuti, sehingga yang lain mengikuti tradisi itu. Jadi pesannya itu adalah apa yang baik yang mereka temukan itu tidak hanya demi kepentingan ego sendiri saja, tetapi dibagikan kepada orang lain. Disitulah letak solidaritas. Artinya apa yang disediakan Tuhan itu, walaupun melalui mereka, tidak hanya untuk kepentingan diri, tetapi bagaimana itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita mulai keluar dari diri kita menjumpai orang lain, maka di sana pasti akan terjadi. Kalau kita tidak hanya memikirkan diri, tetapi kita memikirkan orang lain, maka di sana terjadi pasti ada persaudaraan, ada kekerabatan, ada kerukunan, tidak ada pertikaian, ada semangat solider satu dengan yang lain begitu. Kenapa itu ada? Karena keluar dari diri, memikirkan orang lain. Kalau dia hanya mikirkan diri sendiri, maka dia tidak mau tahu, tidak akan peduli. Mau bertikai, tak bertikai, kau, saya. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan dari poin ketiga tadi ya, itu sih nggak ada maknanya sih sebetulnya. Umat Israel menggunakan jerami yang dibakar untuk membuat batu bata. Lalu ketika mereka mengalami kesulitan, ya mereka tidak terpaku juga pada jerami, tetapi bagaimana kreativitas untuk menemukan bahan bakar yang lain. Artinya tidak terpaku pada apa yang ada, kayak gitu ya. Mereka menggunakan tunggul gandum, dan kalau mungkin tunggul gandum tidak ada, mereka pasti akan upayakan yang lain kali menemukan sesuatu yang lain. Ya kebetulan dalam kisah ini itu tunggul gandum, begitu ya. Lalu kemudian Tuhan menyediakan aneka minyak, bumi, gas, alam, batu bata, air, angin, apalagi tadi yang lain-lainnya itu biogas, biodiesel, apalagi segala macam, begitu banyak ya. Ternyata kalau dilihat itu, ini kalau dilirik hanya negara kita saja nih Indonesia ya, ternyata kita itu luar biasa ya. Sumber energinya itu luar biasa. Tuhan menyediakan sangat kaya. Mestinya Indonesia itu tidak jatuh di dalam kemiskinan kalau ditata atau diatur dengan baik, kalau dipakai dengan bijak ya, tidak hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu saja ya, untuk penguasaan hawa nafsu kelompok kecil saja yang punya uang, tetapi kalau dimanfaatkan dengan baik itu akan berarti bagi orang lain sekitar kita. Saya kira begitu untuk dari pendalaman kita itu bersama. Dan sekarang kita untuk doa umat, di sini kan bilang spontan, tapi kami sudah menyediakan, saya menyediakan doa, novis-novis menyusun doa ini, jadi silakan Bapak Ibu ambil bagian untuk mendoakan doa sesuai dengan yang tampil di screen. Siapa saja yang belum ambil bagian tadi ya dalam pembicaraan. Marilah Bapak Ibu kita masuk dalam doa umat. Kita menyampaikan dengan penuh iman doa-doa kita kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Salah satu wakil. Bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak yang Maha Kasih,
Engkau telah memilih Paus Fransiskus sebagai gembala tertinggi gerejamu di dunia ini. Anugerahkanlah Bapa Paus kami kesehatan jiwa dan raga yang baik, rahmat kebijaksanaan, serta segala rahmat yang diperlukan dalam tugas kegembalaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan yang lain. Syukur atas sumber-sumber energi. Allah Bapa sumber kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan aneka sumber energi yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Bantulah agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana, penuh tanggung jawab, dan selalu berlaku adil. Karena orang lain juga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber-sumber energi tersebut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan. Presiden Joko Widodo dan para staf pemerintahannya. Ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah mereka dengan terang kebijaksanaan-Mu sendiri, agar mampu menjalankan amanat rakyat ini dengan penuh tanggung jawab dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju perubahan yang semakin baik dalam berbagai bidang kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan. Bagi para korban pandemi COVID-19, Bapa yang Maha Kasih, berbelas kasihlah kepada saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan sedang dalam pengobatan. Anugerahkanlah mereka rahmat kesembuhan. Dan bagi mereka yang sudah meninggal, anugerahkanlah hidup yang kekal bersama para kudus-Mu di surga. Berkatilah pula upaya vaksinasi yang sedang berlangsung. Semoga menjadi bantuan yang berarti bagi kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan. Silakan. Bagi umat wilayah Santo Yosef Bogor Tengah, Allah sumber keselamatan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyerta perjalanan hidup umat-Mu di wilayah Santo Yosef Bogor Tengah ini. Berkatilah segenap anggota keluarga kami masing-masing agar tetap sehat dan selalu memiliki hati yang peduli terhadap kepentingan sesama di sekitar kami, terlebih mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu, dan juga berkatilah intensi-intensi yang belum sempat kami utarakan, yang ada di dalam hati kami masing-masing, untuk berbagai kepentingan, terlebih mereka yang saat ini sangat membutuhkan bantuan doa-doa kami. Anugerahkanlah kepada mereka rahmat yang diperlukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saya tidak sempat menyediakan doa untuk Santo Yusuf, tetapi saya akan mendoakan litani Santo Yusuf, dan kita bersama itu menjawab ikut doa litani Santo Yusuf. Karena ini tahun Santo Yusuf ya. Marilah kita berdoa litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami.
Kristus, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. kami. Dijawab, doakanlah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. keturunan Daud yang termasyur, Doakanlah kami. cahaya Bapa bangsa, Doakanlah kami. mempelai Bunda Allah, Doakanlah kami. penjaga Santa Perawan yang murni, Doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, Doakanlah kami. pembela Kristus yang giat, Doakanlah kami. kepala keluarga kudus, Doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, Doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, Doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, Doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, Doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, Doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, Doakanlah kami. cermin kesabaran, Doakanlah kami. pencinta kesederhanaan, Doakanlah kami. teladan kaum pekerja, Doakanlah kami. penopang keluarga, Doakanlah kami. penghibur orang malang, Doakanlah kami. pengharapan orang sakit, Doakanlah kami. naungan orang yang menghadapi ajal, Doakanlah kami. yang ditakuti oleh setan. Doakanlah kami. Mohon menjawab, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami. jawab, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. jawab, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. jawab, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, Jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, kita doakan doa penutup bersama. Marilah kita berdoa sama-sama. Allah Bapa kami, manusia telah Engkau ciptakan untuk merawat bumi. Gugusan energi pun telah memenuhi bumi dari yang terbarukan hingga terbarukan. Dari atas atmosfer sampai dengan kerak bumi.
dari dari atas atas pulau pulau sampai di lapisan sampai di batuan. lapisan batuan. Dari Semoga yang ada kami di dapat udara mencari sampai di menemukan lapisan dan batuan. memanfaatkan aneka aneka ragam ragam sampai sumber energi tidak memenuhi bumi dengan yang telah memenuhi bumi dengan lebih dengan lebih adil, adil, kreatif, dan hingga bijaksana, semua manusia dapat hidup dengan sehingga semua manusia dapat hidup dengan sejahtera. Demi Demi Kristus Kristus Tuhan Tuhan dan dan antara antara kami kami yang bersama dengan dengan Dikau Dikau dalam dalam persekutuan persekutuan Roh Roh Kudus hidup hidup dan berkuasa berkuasa Allah ini dan dan sepanjang masa. masa. Amin. 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 Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga dalam masa prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk lebih menguasai diri sehingga memahami bahwa aneka macam sumber energi dapat dimanfaatkan manusia untuk mencapai hidup sejahtera. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pertemuan APP pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu. Ini Canticle of the Sun, Kidung Saudara Matahari Santo Fransiskus Assisi. Bahasa Inggris tapi nggak apa-apa, semua bisa. Glory of God, and all creation is shouting for joy. Come in the forest, come play in the field, and sing to the glory of the Lord. Praise for the sun, the bringer of day, carries the light of the Lord in his rays. Moon and the stars, light of the way. The heavens are telling the glory of God, and all creation is joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing to the glory of the Lord. Praise for the wind that blows through the trees, the sea's mighty storms, the gentlest breeze. They blow where they will, they blow where they please. Praise the Lord. The glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing to the glory of the Lord. Praise for the rain that waters our fields and blesses our crops, so all the earth yields. From death unto life, her mystery revealed, springs forth in joy. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Come dance in the forest, come play in the field, and sing to the glory of the Lord. Praise for the earth, the
makes life grow. Creatures you made to let your light show. Flowers and trees that help us to know the heart of love. The heavens are telling the glory of God, and all creation is shouting for joy. Some dance in the forest, some play in the field, and sing to the glory of the Lord. Sing to the glory of the Lord. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. dan Amin. sepanjang Amin. segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurang sempurnaan dalam pelayanan ini. Saya kembalikan ke Ibu Lana. Terima kasih, Suster. Suster share screen-nya sudah matikan ya? Ya, Oke. sudah. Mungkin Bu Rifka ada pengumuman. Bu Rifka silakan di-unmute. Terima kasih buat Suster Ati yang sudah mengisi pemandu pertama ini. Buat saudara semua, buat Ibu, Bapak yang sudah menyediakan waktu dalam aplikasi Zoom ini. Semoga pertemuan ini menjadi berkat buat kedepannya semua. Dan yang pertemuan yang kedua nanti yang dibawakan minggu depan sama Cisiska ya. Suster Lina. 3, Enggak, pertemuan 3 oleh Bu Marina. Saya sudah infokan ke Suster Lina, udah oke kok. Tadi saya sudah japrik ya. Oke. Jadi Suster Lina Rabu depan. Oh ya. Pertemuan ketiga oleh Ibu Marina, pertemuan keempat oleh Pak Agus. Bakti kasih. Kasih Suster. Oh ya, sekarang kita foto dulu ya. Videonya tolong di-on dong. Ibu Vivi Harun, Ibu Marina, Ibu Katarina Aprilia, tolong videonya di-on. Pak Andi bisa tolong ya. 1, 2, 3 Pak Andi. Atau Pak Akyong boleh. Ya, kita foto. Ya, foto dulu ya Pak Andi, belajar. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak Andi. Sekali lagi. Ya. Acungkan jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih ya Suster. Suster Eti, Suster Lina, Suster Magda, ibu-ibu semuanya, Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Rabu depan. Mungkin ada yang mau ngobrol dulu sebelum saya matikan. Silakan.